Oke, selamat malam Sobat Project. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Malam ini gue masih di lokasi yang sama ya, di kuburan yang sama saat kemarin gue bakar terasi teman-teman. Tapi malam ini gue nggak explore, gue nggak melakukan challenge dan gue nggak melakukan uji nyali. Tapi malam ini gue akan berbincang-bincang dengan Bapak Urip selaku penjaga makam. Nah, sebelum dia menjadi penjaga makam ini, kemarin dia bercerita sama gue, dia menjadi saksi mata atas tragedi bom yang pernah terjadi di Hotel JW Marriott. Dulu mah cuman selisih, sebenarnya sih bukan saksi mata, cuman selisih berapa hari pas kejadian itu kan Selasa kejadiannya. Tanggal Kalau 5 tanggal 5 Agustus ya, Pak ya. kurang lebih tanggal 5 Agustus. Kalau kita pas jaganya tuh pas tanggal 4 hari Senin, kejadiannya tanggal 5 hari Selasa, kurang lebihnya jam 13 deh, mau mendekati jam 1 siang setelah makan siang. Tepatnya tuh di antara pintu masuk bersebelahan dengan restoran Selendra. Dulu itu di tahun 2023, 2003. 2003 gitu. Nah, kan gini ya, Pak. Pak Urip nih, kan kemarin Bapak cerita, saya nangkepnya Bapak itu saksi mata atau yang mengalami langsung. Tapi tadi barusan Bapak bilang ternyata bukan. Tapi eh yang tragedi JW Marriott 1 ini, Bapak itu berarti tidak ada di lokasi ya, Pak ya? Tuh nggak ada di lokasi gitu. Cuman pas kejadian, setelah kejadian baru kita ngeliat gitu, ngeliat kondisi setelah kejadian bom, baru kita tahu oh ini ke kondisinya kayak begini. Kejadiannya pas siang hari mau masuk shift 2 gitu. Nah, coba Bapak ceritain deh tuh, pas hari itu, hari Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2003 gitu. Karena kan Bapak bercerita sama saya, eh, JW Marriott 1 Bapak bertugas di sana sampai JW Marriott 2 yang kalau teman-teman tahu yang Manchester United nggak jadi datang, Bapak juga masih berdinas di sana kan? Masih. Nah, coba Bapak ceritakan deh. Jadi gini, pada saat kejadian bom pertama itu ya, kita kan masuk siang tuh. Nah, cuman anehnya itu pada saat masuk siang di perjalanan, sekarang gedung Manhattan pas sebelum jadi Manhattan barangkali ya, itu jalan kok banyak iring-iringan gitu mobil polisi, kirain ada iring-iringan ambulan. Ternyata kok kita ngeliatin orang-orang madepnya ke arah Mega Kuningan. Nah kita kan kaget ngelihat begitu, loh ada apa nih? Loh ternyata ada asap gitu. Pas kita Coba dikerasin dikit Pak suaranya. ada asap, pas kita mau masuk kan dilarang sama petugas keamanan tuh, keamanan kawasan. Akhirnya kita lewat air mancur, pintu masuk Mega Kuningan utama tuh. Nah udah parkir motor kalau nggak salah di seat office, dulu sebutannya seat office. Mau masuk lagi juga nggak bisa karena udah di steril sama pihak polisian. Karena ada pimpinan, akhirnya kita diperbolehkan untuk masuk karena kita bagian dari petugas keamanan di dalamnya itu, seperti Plaza Mutiara. Nah setelah salin segala macam, kita lihat kondisinya, ya udah kondisinya seperti udah hancur lebur. Begitu sampai di basement pun sprinkler tuh air udah mengenali lantai area parkir gitu. Nah, terus yang kalau nggak salah kan beberapa hari setelah kejadian itu kan Bapak daerah situ juga masih sibuk lah ya, polisi masih berlalu lalang gitu. Nah, bisa Bapak ceritain nggak kan yang kemarin nih pas saya kesini, yang pas saya uji nyali itu kan Pak Urip cerita segala macam lah. Nah, coba yang Bapak kemarin ceritakan tuh bisa Bapak ceritakan lagi so biar teman-teman nih denger Pak. Yang mengenai Yang pas Bapak jaga terus duit berhamburan, terus sampai ada yang jalan pintas masuk ke sebuah kampus swasta itu harus memfoto depannya oh Marriott. dulu ya, dulu pas saat kejadian itu kan
apa tuh nggak setengah, paling seperempatnya ya. Di depan, tepatnya di depan J Marriott itu ditutup sama terpal. Jadi disterilisasikan, jadi siapapun nggak boleh melintas itu. Berarti Apalagi mobil nggak bisa lewat dong ya, mobil mobil nggak bisa, motor nggak bisa lewat ya. mobil motor pengguna jalan kaki pun nggak bisa melintas itu. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang katanya buat syarat masuk perguruan tinggi untuk mengambil foto tulisan JW Marriott itu nggak diperbolehkan gitu sampai semuanya rampung benar gitu. Nah, di dalam Plaza Mutiara itu kan banyak apa tuh namanya, kaca-kaca tuh. Yang nggak tahu itu di bawahnya itu kayak ada, ya kalau yang saya perhatiin sih kayak berupa uang tapi udah kena apa, kayak mesin ATM kena ledakan begitu. Terus tertimbun kaca-kaca begitu. Makanya kita sama salah satu anggota di MOB ya, polisian, disuruh stay di situ untuk menjaga lingkungan di situ, karena di situ melihat kondisinya kan, waduh, banyak kaca, terus puing-puing semua masih ada kaca yang bergelantungan, kita kan ngeri juga. Waduh, kalau umpamanya sampai ketiban bisa kebelah kita ini. Wadah, akhirnya sama, kalau nggak salah sama ketua regu kita ya, kita stay di situ. Jadi untuk memperhatikan lingkungan di sekitar area situ pas kejadian itu. Nah, pas waktu saya juga nonton berita ya, itu kejadiannya kalau nggak saya masih kelas 3 SD itu Pak, baru naik kelas 3 lah. Saya juga baru pindah ke Kukusan saat itu. Nah itu, ya memang ledakannya cukup parah sih kalau saya lihat itu ya. Lebih parah daripada yang kedua. Bapak juga bercerita katanya potongan tubuh pelaku itu sampai terpental ke lantai 5. Nah, gimana tuh Pak ceritanya? Ya namanya bom ya, namanya bom kan kita nggak tahu nih namanya bom ledakannya seperti apa. Seperti yang kita tahu nih, yang kita saksikan itu apa ya, kepala si pelakunya ini, Kepalanya aja. kepalanya ini ada di lantai atas. Kita kurang paham juga itu di lantai 3 atau lantai 5. Itu cuman potongan kepala doang sih, dimasukin ke dalam kantong jenazah. Tapi itu kepalanya Bapak lihat enggak? Apa cuman denger cerita aja apa gimana? Bapak ngelihat gitu gimana? Ngelihat cuman sampai sebatas ini nih. Oh Sebatas jadi ini. dari muka sampai sini utuh ya? Saya kira kepala yang udah pecah, udah tinggal potongan gitu. Oh Cuman enggak. sininya udah nggak dikenalin lah. Kalau wajah tuh nggak dikenalin, cuman ada kepala sama ini segini. Nah untuk kawasan itu sendiri tuh Pak, selama berapa hari sih kawasan itu steril, dalam arti sepanjang jalan di depan JW Marriott sendiri nggak boleh diadakan aktivitas apapun selain dari kepolisian. Waduh, kalau kapasitas jangka waktunya kurang paham sih. Yang jelas sampai bener-bener gedung itu apa ya, jadi seperti semula. Jadi nggak apa, nggak nunggu seminggu 2 minggu, itu lebih kayaknya, karena harus rampung bener itu gedung. Jadi nggak makanya orang-orang nggak sembarangan boleh melintas ke situ, nggak boleh itu. Maaf. Terus kan termasuk cepat juga sih Pak ya kejadian tanggal 5 Agustus, dan saya baca juga di berita itu tanggal 8 Septembernya udah dibuka lagi. Bener itu Pak? Agustus September kurang lebih ya, kurang lebih ya, Kurang lebih sebulan ya. sebulan ya, kurang lebih deh. Sebulan atau 3 bulan, kurang lebih deh segitu, harus rampung semua gitu. Jadi saat itu Bapak lagi mau datang dan ternyata Bapak mengetahui tempat Bapak bekerja itu udah keadaannya udah hancur lebur segitu ya. Hancur, makanya kita bingung nih, aduh, mau masuk udah di Udah dekat gitu ya. udah apa ya, udah dijaga sama petugas. Jadi kita kan karena bingung, akhirnya sama pimpinan, karena kita diarahin ini anggota saya, anggota security di situ, akhirnya kita diperbolehkan masuk. Nggak lama kemudian kita disuruh salin pakai seragam, di briefing, langsung disuruh ngumpul ke atas, suruh memperhatikan lingkungan gitu, sampai benar-benar situasinya tuh apa ya, kondusif lah. Artinya kondusif itu nggak boleh orang berlalu lalang melintasi daerah situ.
kecuali kepolisian dan petugas Iya. kayak bapak itulah yang dikasih Kecuali petugas wewenang. dari kepolisian ya, aparat yang berwenang lah yang bisa melintas ke situ dengan maksud dan tujuan tertentu tertentu. Tapi kalau untuk masyarakat umum nggak boleh. nggak boleh. Wartawan juga nggak boleh berarti ya. Wartawan juga nggak boleh, semuanya tertutup, nggak boleh karena ini kan sifatnya kan apa ya, rahasia nih, artinya rahasia apa ya, karena kan kepengen diselidikin ini gaya. Takut mengganggu proses penyelidikan. Iya, takut mengganggu. Tapi kalau wartawan nyuri gitu ada. udah udah banyak pasti ya kalau banyak ya, wartawan. oke. Ada aja pemberitaan wartawan yang nggak sesuai sama Kenyataannya. kenyataannya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Waduh, repot lah kalau kita sendiri, dari pihak kita sendiri paling ya terserah mereka aja. Gitu. Nah, itu kan tadi tragedi JW Marriott pertama ya. Setelah kejadian bom berarti kita masuk ke bulan September tahun 2003 nih. Nah, teman-teman kan pasti teman-teman nih penonton ya Pak, dia nggak akan puas Pak kalau Bapak cuma cerita tragedi dan suasana saat itu ya. Karena kan yang Bapak bener-bener alamin itu kan di tahun 2009 ya, yang Marriott 2. Nah, setelah tragedi yang pertama itu, pas Bapak bertugas, ada nggak sih Pak kejadian mistis? Coba bisa Bapak ceritain nggak? Kalau kejadian mistis itu mah relatif ya. Kadang percaya, kadang enggak sih sebenarnya. Setelah paksa kejadian tuh ada sih ada, cuman ya mungkin ini namanya orang jaga, namanya keamanan. Kadang kan antara percaya nggak percaya itu kayak temen saya sendiri nih. Kebetulan dia wakilnya pengawas. Ya Mau kan? diminum aja tuh Pak, silakan. Ya, wakilnya pengawas. Setelah wakilnya pengawas itu kurang lebih jam 1 ya, 1 sampai setengah 2 dini hari itu ngeliat petugas berpakaian seragam. Itu jalan dari arah loading dock ke arah pintu keluar parkir basement 2 itu jalan, itu petugas jalan bawa apa tuh kayak matras gitu, cuman nggak tahu itu siapa, kok jalan-jalan aja arah Maaf saya potong. Matras itu seperti matras extra bed kalau kita nginep di hotel gitu ya. Jadi bukan kasur yang spring bed yang besar gitu, bukan. Matras biasa aja kayak matras punya TNI, matras kayak anak-anak mau kemah begitu kan, ada matras. Itu biasa jalan dari loading dock ke arah mau ke pintu keluar. Kebetulan kan pintu keluar itu memang udah lama ditutup, kayak ditutupi kelambu begitu deh, karena kan tertutup kan, kelambu hitam gitu ditutup. Nah itu wakil pengawas itu ngelihat ada petugas jalan aja seperti biasa, oh mungkin mau istirahat. Tapi kan jadi tanda tanya siapa dia. Pas disamperin, kok nggak ada petugas di situ loh, kok kosong. Cuman ya biasa aja gitu hal-hal kayak begitu. Akhirnya teman tuh nanya ke atas, tadi siapa yang jadi sebuah tanda tanya gitu. Tapi ya itu kan ya nggak tahu, Allahu alam ya. Udah begitu aja sih. Selain itu cuman itu aja Pak. Ya kalau kejadian yang mistisnya itu cuman itu aja, wakil pengawas tuh ya ngelihat Yang lihat sosok menyerupai satpam itu ya. sosok menyerupai keamanan, bawa matras ke jam-jam kurang lebih jam 1 sampai jam setengah 2 itu emang gantian kan buat istirahat, karena kan hampir rata-rata kan kalau teman-teman tuh menggunakan sepeda motor kalau pulang ya, khawatirnya kan kalau ada apa-apa di jalan, jadi ya minimal gantian untuk istirahat. Tapi ya sampai sekarang pun juga nggak tahu itu dia siapa. Berarti sampai saat ini sosok yang menyerupai satpam yang berseragam dan membawa matras itu sampai sekarang tidak diketahui ya. Ada yang tahu. Oke, berarti untuk tragedi JW Marriott pertama itu cukup sampai di sini ceritanya ya. Siap. Nah, untuk yang JW Marriott 2 tragedi yang kedua, Bapak ngalamin? Wah iya itu. Jadi begini, kalau yang kedua ya, Yang ini yang pas waktu Manchester United mau ngelawan PSSI, gara-gara itu nggak jadi. kalau nggak salah itu kejadiannya mau ada pertandingan sepak bola antara PSSI Indonesian All Star. dengan Manchester United. Yang saya tahu tuh ya,
PSS itu bermalamnya di W Marriott, sedangkan MU Manchester United itu di Ritz-Carlton, tapi belum sampai kunjungan tuh. MU belum ada dia di Ritz-Carlton. Nah, kita kan kalau setiap Jumat itu kan lari pagi tuh. Selasa sama, kalau nggak salah Selasa sama Jumat itu lari Kejadian pagi. kalau nggak salah hari Jumat itu, Kak. Hari Jumat. Hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat kita tuh sama pimpinan biasa ada olahraga pagi yang namanya keamanan ya, buat penyegaran. Nah, selesai itu sebelum olahraga pagi juga pihak apa tuh namanya PSSI juga udah terbang untuk latihan Ya, kalau nggak salah. Lapangan Blok A. Lapangan Blok A lah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Lapangan Blok A tuh untuk melakukan sesi latihan. Nah, kita mah lari pagi. Selesai lari pagi, kebetulan kita kan nggak ikut nih, nggak ikut lari pagi, adanya di dalam posko. Nah, pas ada di dalam posko sama temen kita ngobrol itu sambil ngawasin, sambil lihat karena kondisinya masih pagi hari kan. Selesai olahraga pagi, teman-teman udah masuk area basement, ke arah basement 2. Itu terjadi ledakan, tapi yang kita tahu itu nggak tahu itu ledakan bom. Ya, yang kita tahu cuman sebatas kalau nggak genset meledak atau gondola jatuh. Ternyata temen nih tiba-tiba ngambil APK, teriak ini bom, akhirnya keluar temen. Nah, yang terakhir tuh cuma kita sendiri yang ada di posko, karena melihat kondisi di posko security-nya tuh apa ya, sifatnya kan apa ya, vital. Jadi kita nggak berani ninggalin kecuali ada perintah dari pimpinan. Selang berapa jam itu banyak telepon yang masuk mempertanyakan keluarga teman-temannya. Cuman kita bilang semua aman, semua aman. Cuman berapa jam kemudian pimpinan manggil tuh, disuruh ninggalin lokasi posko security-nya untuk keluar. Akhirnya kita mau nggak mau kita tinggalin area posko untuk keluar gitu. Nah, ternyata di luar itu udah terjadi seperti apa ya, kalau dibilang barista ya, pelayan itu barista kopi ya. Tiba-tiba keluar dari jendela minta tolong. Nah, spontanitas teman-teman yang ada di basement 2 itu yang tadinya mau bersih-bersih, mandi-mandi, akhirnya naik lagi ke atas ngelihat, ngebantu orang barista itu jangan sampai dia, karena pada saat keluar jendela itu dia udah minta tolong karena spontanitas, rasa kemanusiaan, akhirnya kita bantu mereka tuh yang ada di atas. Cuman ya karena kondisi nggak memungkinkan, akhirnya teman-teman itu pada turun kembali. Terus baru deh dari pihak kepolisian itu pada datang untuk evakuasi, sedangkan kita udah atur jarak gitu. Dan bahkan untuk korbannya sendiri ya, salah satunya adalah Bos Holcim. Nah, Bapak sendiri ngelihat nggak kondisi si Bos Holcim itu ya? Kalau kalian tahu Holcim itu perusahaan semen ya teman-teman. Nah, Bos Holcim sendiri Bapak ngelihat nggak waktu itu? Kalau yang kita tahu Bos Holcim itu kalau nggak salah lagi, kalau ini dinner ya, Pagi breakfast, seperti ngopi, sarapan. Yang kita dapat informasi seperti itu. Ternyata memang benar, ternyata Bos Holcim itu sedang minum kopi. Nah, kejadian itu pas di atas arah pintu masuk parkir mobil, karena banyak apa sih kalau di gedung tuh banyak tulang-tulangan, jadi pondasi. Jadi itu bom itu nggak sampai ke bawah, beda dengan kejadian yang pertama. Kalau yang kejadian yang pertama memang benar-benar di luar pondasi-pondasi gedung, jadi pas cor-coran itu pas arah ke basement 2 itu radius berapa, lubangnya itu berapa meter, kita kurang paham deh tuh, orang-orang tertentu tuh seperti kepolisian atau forensik yang lebih tahu. Kalau kita sih cuma sebatas ngelihat, ngawasi, oh ya udah. Nah, yang pas kedua itu, nah setelah itu jarak berapa meter, jalan itu udah steril dari pejalan kaki, wartawan, apapun nggak boleh melintas. Ditutup dengan kalau nggak salah police line ya, gitu. Nah, terus juga Bapak bercerita katanya selang beberapa hari setelah kejadian ya, kan yang Bos Holcimnya sendiri teman-teman itu pas saat dia kejadian
itu masih ke dalam keadaan hidup ya. Tapi akhirnya pas masuk rumah sakit Medistra kalau nggak salah ya Pak ya. Rumah sakit Medistra sih akhirnya meninggal. Nah sempat Bapak juga kemarin bercerita dengan saya, polisi menemukan potongan kaki di kanopi apa sih Bapak, awning kemarin Bapak bilang. Nah, itu gimana tuh Pak ceritanya Itu Pak? selang berapa hari, tapi kita kan cuman persepsinya itu kan kalau wah jangan-jangan kakinya Bos Holcim, karena berapa hari kemudian itu di bawah awning itu banyak lalat. Nggak lama dibuka itu ada potongan kaki. Cuman persepsinya teman-teman itu oh jangan-jangan ini bosnya Holcim, karena Bos Holcimnya sendiri itu diturunnya nggak melalui kanopi awning, melalui depan. Jadi kita nggak tahu persis kondisi Bos Holcim pada saat itu. Cuman yang kita tahu kemungkinan ini kakinya Bos Holcim. Jangan-jangan ini kakinya Bos Holcim, karena ditemukannya beberapa setelah 3 hari kejadian loh, ini banyak lalat, ini dibongkar. Oh mungkin Bos Holcim, karena kan dengar kabarnya Bos Holcim juga udah meninggal. Oh berarti ditemukannya setelah Bos Holcim meninggal berarti ya, setelah diterbangkan. Dia kan orang New Zealand tuh dekat Australia, berarti setelah dia diterbangkan atau saat dia masih di rumah sakit itu Pak? Waduh, kejadiannya kalau yang kita tahu mah kejadian persisnya kurang paham ya. Cuman pada saat kejadian pandangan anak-anak tuh persepsinya wah jangan-jangan ini kakinya Bos Holcim, tapi nggak tahu itu Bos Holcim meninggalnya di tempat atau di rumah sakit. Yang jelas 3 hari kemudian 3 hari pasca kejadian itu ditemukan kaki. Gitu. Nah, itu kan pengalaman ya Bapak sebagai saksi yang masih ada ya, yang mengalami gitu. Apakah ada trauma Pak? Kalau untuk trauma kayaknya enggak sih, cuman emang namanya keamanan ini kan bagian dari tantangan ya. Bagian dari tantangan. Kalau untuk trauma sih kayaknya enggak sih. Kayaknya biasa aja, cuman traumanya pada saat selang berapa minggu lah kalau ada kedengaran suara dentuman tuh kayak gimana gitu. Kayak kaget, waduh cuma begitu. Tapi kalau untuk sampai trauma banget kayaknya enggak sih. Jadi kita beradaptasi ulang di lingkungan situ ya udah sampai kita pensiun pun udah damai-damai aja, udah tenang-tenang aja udah, karena kan ini kan masa lalu ya, kejadian masa lalu. Kalau kita ingat-ingat lagi ya setiap kali dengar dentuman pasti aduh apa itu gitu. Aduh saya lupa kan tadi ngomong apa kan. Berarti apa namanya, kalau saksi hidup yang lain mungkin yang cerita yang bisa Bapak ceritakan yang tentang saksi hidup yang mungkin rekan-rekan Bapak yang saat itu mungkin ada yang dia terluka. Bapak sendiri terluka nggak saat itu? Kalau dari teman-teman kita nggak ada yang terluka tuh. Cuman yang pertama aja, kalau yang kejadian pertama kalau nggak salah almarhum Pak Samsudin sama almarhum Pak Slamet itu semuanya tewas. Cuman kalau untuk yang kedua alhamdulillah nggak ada yang terluka. Cuman temen aja tuh pas jaga di depan pintu masuk parkir agak terpental ya, agak terhempas. Dia juga nggak tahu, cuman kaget. Pada saat terhempas dia langsung guling-guling ke area jalan, melihat kondisi yang sebenarnya, ternyata memang kejadian bom gitu. Terus Bapak saat ini masih bekerja di sana atau masih berhubungankah sama teman-teman? Kalau untuk kerja udah enggak, karena kita udah pensiun. Tapi kalau untuk berhubungan tetap, karena kan kita menjalin silaturahmi ya. Jangan sampai silaturahmi itu terputus karena mengingat kondisi kita juga kerja udah bertahun-tahun, tiba-tiba kalau hilang nggak ada silaturahmi kan nggak ada kabar, kesannya gimana gitu kan. Kalau masih ada komunikasi antar teman itu kan ya hitung-hitung menjalin silaturahmi. Karena kita kerja nggak setahun 2 tahun sampai belasan tahun, jadi anggapannya kita ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi kita semua ini saudara, di antara teman-teman kerja itu saudara, keluarga. Jadi tetap silaturahmi berjalan terus, walaupun nggak ketemu, minimal di dalam kegiatan WhatsApp,
kalau ada acara barangkali bisa ngundang atau gimana kan, bisa ketemu, bisa ngumpul, bisa artinya ngopi-ngopi bareng lah kayak masa lalu dulu. Tapi kalau untuk sekarang ini kayaknya udah jarang, paling melalui grup WhatsApp aja sih. Oke teman-teman, nah itu tadi udah cerita pengalaman Bapak Urip saat dia bertugas di Hotel JW Marriott. Dia mengalami tragedi. Yang pertama nggak mengalami sih, tapi nyaris mengalami karena saat berangkat kerja shift siang itu ya Pak ya, kejadian jam 1 siang ya. Dan yang kedua itu bener-bener ngalami itu pagi hari, di mana orang-orang lagi baru berangkat kerja dan segala macam. Sampai akhirnya Bapak pensiun tahun berapa Pak? 2015. Berarti dari 2003 ke 2015 kurang lebih 12 tahun ya Pak ya. 12 tahun. Karena kan awalnya kita kan di Jenderal Sudirman tuh 2000. Kalau saya nih, kalau teman-teman mungkin lebih lama lagi. Kalau saya pas masuk pas tahun 2000 di situ bergabung di 2003 dimutasi semua ke Mega Kuningan, tepatnya di Plaza Mutiara sampai 2015 akhirnya kita pensiun.